Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita masuk dalam Minggu Trinitas pembukaan bulan PLKS GPIB dan pembacaan firman Tuhan yang boleh nantinya kita akan baca dan dengarkan terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Tapi sebelum kita boleh bersama-sama masuk membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana Engkau memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami dimampukan untuk dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam rangkaian syukur dan juga sukacita. Dan pada hari ini Bapa, dalam rasa syukur dan sukacita ini kami membawa diri ini Bapa untuk Engkau urapi dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami yang saat ini akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk dapat mengerti dan juga mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah doa dan pergumulan kami Bapa. Kami berserah kepadamu. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Boleh bersama-sama kita baca serta merenungkan. Di sini Paulus ingin kembali mengingatkan jemaat di Efesus untuk tetap setia dan juga untuk tetap menyadari bahwa apa yang boleh mereka lakukan itu semua atas dasar rahmat Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita boleh melihat di sini Paulus menulis kepada jemaat Efesus dengan tulisan yang seperti ini bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, di sini ingin menyampaikan bahwa tiap pribadi yang telah menerima penebusan ataupun pengampunan, yaitu pengampunan dosa yang menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya, seharusnya tiap pribadi tersebut harus selayaknya menaikkan syukur, naikkan pujian. Karena apa yang boleh ia dapat, apa yang boleh ia rasakan, ya tiap pribadi kita saat ini pun, kita pun boleh melihat itu semua atas dasar kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Ia telah memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Penebusan dosa yang begitu mahal. Dan tidak ada tiap pribadi yang mungkin akan melakukan hal tersebut juga, tidak. Hanya Yesus sajalah yang mampu untuk memberikan karya keselamatan dan mampu untuk menebus segala dosa kita. Dan sebagai pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan, sudah selayaknya dan sepatutnya kita naikkan syukur dan pujian kepada Tuhan Allah.
Karena di balik itu semua bukan hanya pengampunan dosa, tetapi Tuhan juga memberikan kita hikmat dan pengertian yang boleh kita rasakan saat ini dalam mengambil setiap keputusan dalam ruang kehidupan kita. Kita yang dipanggil sebagai bapak, kita yang dipanggil sebagai seorang ibu, kita yang dipanggil sebagai seorang pegawai, kita yang dipanggil sebagai seorang rekan. Saat kita dituntut untuk memberikan satu keputusan, maka disitulah kasih dan rahmat Tuhan boleh kita lihat. Pribadi tiap pribadi di dalam kasih dan perlindungan Tuhan, ia akan mengambil satu keputusan yang berhikmat dan juga memiliki pengertian yang dalam kasih kuasa Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kembali kita lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, saat Paulus boleh bersama-sama dengan pengikut-pengikut Kristus yang lainnya menyebarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dia berjalan, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu bukan atas dasar keinginan dari hatinya saja. Kalau keinginan timbul dari hati manusia, pasti kalau sudah capek temui masalah, maka dia akan mundur. Nanti nggak akan maju lagi. Karena apa? Pola pikirnya pola pikir manusia, sedangkan manusia terbatas oleh waktu, terbatas oleh nafsu suka marah, nafsu suka jengkel sama orang. Segala sesuatu yang berbau-bau kebencian itu pasti ada. Tapi saat di mana Paulus boleh berjalan dalam bimbingan dan menempatkan Yesus Kristus sebagai kepala dalam segala sesuatu, maka saat ia boleh melakukan ataupun melaksanakan setiap rangkaian pelayanannya, ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia kerjakan saat ini, ya, apa yang ia lakukan saat itu, ya, yang ia lakukan saat itu semua terjadi atas dasar pekerjaan menurut kehendak Allah, bukan kehendaknya. Itu yang terjadi. Itu yang dirasakan oleh Paulus. Dan itu juga yang disampaikan oleh Paulus kepada penerus-penerusnya. Regenerasi. Tiap pribadi yang telah mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Ia sampaikan itu. Mari kembali kita baca di ayat yang ke-12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik di ayat 12 sampai dengan ayat 14. Tiap pribadi yang telah menerima kasih penyertaan dalam Yesus Kristus, ia akan merasakan karya kasih Roh Kudus, ya, yang bekerja dalam pribadinya. Dan sebagai pribadi yang telah menerima kuasa kasih Roh Kudus, dia akan bersama-sama, dia akan menyampaikan bahwa
apa yang ia rasakan, ya, apa yang ia terima, kasih kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya, itu merupakan jaminan atau bagian dari pribadi yang telah menerima akan kasih kuasa Yesus Kristus itu sendiri. Itu yang perlu ditekankan. Kemudian apa yang ingin dikaitkan melalui firman Tuhan ini dalam pembukaan bulan Pelkes GPIB? Tiap pribadi yang telah menerima kasih dan kuasa Kristus bukanlah tiap pribadi yang duduk, diam, and then dengarkan firman aja. Enggak. Tetapi ia boleh bersama-sama duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan, lalu bergerak, mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam ruang kehidupannya. Ia melayani. Di dalam setiap pelayanan yang ia lakukan, entah itu di rumah, entah itu di pekerjaan, entah itu di lingkungan pergaulannya, pelayanan apapun yang ia lakukan dalam sikap yang tulus dan sikap yang dimana meletakkan keberadaan Yesus Kristus sebagai kepala dalam ruang kehidupannya, ia akan terus melayani dalam ketulusan dan juga kerendahan hati, dan itu akan membuahkan hasil yang dimana nantinya akan memberikan kekuatan kepada tiap pribadi yang ada. Pelkes merupakan kepanjangan ataupun Pelkes singkatan dari pelayanan dan kesaksian. Maka engkau melayani dimanapun engkau ditempatkan, di situ pula lah kasih kuasa Roh Kudus boleh bekerja, dan di situ pula lah engkau, ya, tiap pribadi yang nantinya akan menemui begitu banyak warna dalam ruang kehidupannya. Ia akan dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Bersaksi akan kasih kuasa Kristus, ya, dalam rupa Roh Kudus yang boleh tinggal dalam hati dan pikiran kita. Itu nampak dalam tiap pribadi yang senantiasa membawa damai sukacita. Kehidupan kita boleh diterpa dengan begitu banyak hal. Tetapi iman percaya kita harus tetap teguh dan kuat dalam kasih kuasa Kristus. Apalagi saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kita dipersiapkan untuk masuk dalam tatanan yang baru, yaitu new normal, kehidupan yang normal dengan protokol kesehatan yang begitu rupa. Janganlah kita kendor. Yakin dan percaya Bapak Ibu, kuasa kasih Roh Kudus akan memampukan kita melewati situasi ini. Tetap ikuti aturan pemerintah, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, apapun itu. Dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Yakin dan percaya apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, kita tidak bergumul sendiri. Tapi kuasa kasih Tuhan turut campur tangan dalam pergumulan kita. Melayani dan bersaksi dalam kasih kuasa Kristus akan membawa damai sukacita dalam ruang kehidupan kita. Amin. Ambil saat teduh sejenak Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan.